Secret Obsession tahun 2019 adalah sebuah film thriller yang disutradarai oleh Peter Sullivan, dibintangi oleh Brenda Song sebagai Jennifer William, Mike Vogel sebagai Russell William, Dennis Haysbert sebagai Detektif Frank, dan masih banyak pemain pendukung lainnya. Film ini bercerita tentang seorang wanita yang bernama Jennifer William yang mengalami sebuah insiden kecelakaan di suatu malam. Atas kejadian itu hingga membuatnya amnesia. Karena Jennifer amnesia, kecelakaan tersebut pun masih menjadi penyelidikan polisi. Nah, di rumah sakit ini Jennifer dirawat penuh kasih sayang dan cinta oleh seorang pria yang bernama Russell William. Dia juga mengaku bahwa dirinya adalah suaminya Jennifer. Namun, suatu ketika terungkap fakta bahwa Russell William bukanlah suaminya Jennifer. Lalu siapakah sebenarnya Russell William dan apa yang sebenarnya dialami oleh Jennifer? Gimana keseruan filmnya? Skuy, langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Di awal film diceritakan pada suatu malam dengan kondisi hujan. Seorang wanita yang bernama Jennifer William, dia adalah istri dari Russell William dan bekerja di sebuah perusahaan. Dia melarikan diri dari kejaran seseorang yang tidak dikenal yang membawa mobil pick-up berwarna putih. Entah apa yang terjadi sebenarnya kepada Jennifer dan mengapa ia tiba-tiba dikejar oleh orang tersebut. Di saat melarikan diri, tiba-tiba ada sebuah mobil sedan melaju ke arahnya yang kemudian membuat Jennifer tertabrak mobil tersebut hingga pingsan. Kecelakaan tersebut hingga membuat Jennifer tak sadarkan diri dan mengalami pendarahan di otaknya. Hal itu membuat dia menjadi amnesia, tidak mengingat apapun tentang kejadian semalam atau kehidupannya sebelumnya. Jennifer juga koma selama beberapa hari sebelum sadarkan diri. Datanglah seorang pria menjenguk Jennifer yang bernama Russell William dan duduk di samping tempat tidurnya. Russell memperkenalkan dirinya dan mengatakan bahwa dia adalah suaminya. Akan tetapi di sini Jennifer tidak ingat apapun termasuk pria yang berada di hadapannya itu. Dan dia juga tidak ingat apapun bahwa nama dirinya itu siapa. Russell mengatakan bahwa dirinya bernama Jennifer. Russell juga menjelaskan sebenarnya yang terjadi pada dirinya yang tiba-tiba dirawat di rumah sakit. You were in an accident, really hard. Do you remember any of that? And you hit your head. Untuk mendapatkan kembali ingatannya, Russell menunjukkan foto-foto berdua di saat bahagia, mulai dari menunjukkan foto di saat bersama-sama hingga foto di waktu pernikahannya. Jennifer menanyakan orang tuanya di mana, dan dijawab oleh Russell bahwa orang tuanya meninggal dalam insiden kebakaran 2 tahun yang lalu. Tak hanya itu, Russell berkata dia telah berhenti dari pekerjaannya. Setelah terjadi kecelakaan dari Jennifer, seorang detektif yang bernama Frank Page segera menyelidiki penyebab kecelakaannya. Di sini Frank menginterogasi dari pelaku penabrak Jennifer yang memakai mobil sedan dan menanyakan apa dia melihat ada seseorang selain dirinya. Pelaku mengatakan dirinya hanya menemukan mobil pick-up yang berwarna putih di sana. Dari keterangan tersebut, detektif Frank segera mencari tahu siapa pemilik mobil pick-up berwarna putih. Setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit, Jennifer sudah bisa pulang dengan duduk di kursi roda dan berjalan dengan tongkat karena kakinya masih belum pulih. Di sini Russell membawanya ke rumah terpencil mereka yang berada di daerah pegunungan. Di rumahnya pun Russell menunjukkan semua kenangan dan apa saja aktivitas mereka di sana. Russell berupaya untuk membantu ingatannya, mengingat semua kenangan bersama dirinya. Akan tetapi selama di rumahnya, Jennifer justru selalu dihantui oleh kenangan buruk malam sebelumnya yang menimpa pada dirinya. Hal itu membuat Jennifer tidak tenang dengan pikiran tersebut. Dia juga terbangun dari tidurnya dan melihat Russell di malam hari yang sedang mengubur sesuatu di belakang rumah mereka. Di sini Jennifer agak mulai curiga dengan tingkah lakunya selama ini. Dia mencoba mengambil album foto dan melihat foto mereka berdua yang merasa janggal. Karena ada salah satu foto di albumnya tidak sama dengan pantulan yang terlihat di dalam cermin. Jadi di fotonya rambutnya pirang, tapi pantulannya berwarna rambut hitam. Nah, disinilah kecurigaan bertambah besar dan mencari tahu siapa Russell sebenarnya. Jennifer merasa tidak nyaman dengan perilaku Russell yang aneh.
karena setiap Russell keluar selalu mengunci pintu rumahnya. Jennifer kemudian mulai mencoba mencari barang-barang pentingnya Russell dan menemukan dompet di jaketnya. Di dompet tersebut dia menemukan kartu SIM miliknya, dan dia juga tahu kalau nama lengkap dia adalah Jennifer Allen. Kemudian dia menggunakan namanya untuk membuka password laptop milik Russell, dan akhirnya bisa dibuka. Yang lebih mengejutkan lagi, di dalam laptop dia menemukan foto dirinya bersama lelaki lain. Jennifer menyangka kalau foto itu adalah foto suaminya yang asli, karena foto tersebut juga ada foto pernikahan mereka berdua. Jennifer akhirnya mulai sadar bahwa Russell selama ini bukan suaminya sesungguhnya. Dia juga memperhatikan bahwa sebagian besar foto di rumahnya ternyata hanya sebuah editan yang menggantikan wajah Russell yang asli dengan Russell yang palsu. Dan dia memanipulasi semua foto agar terlihat meyakinkan bahwa dia adalah Russell asli, suaminya Jennifer. Dan orang yang bernama Russell selama ini adalah Ryan Gayrety, seorang yang memiliki temperamental yang tinggi. Dia juga merupakan teman satu kantornya Jennifer. Namun dia telah dipecat dari perusahaannya 2 bulan yang lalu, dikarenakan dia berbuat brutal dengan mematahkan hidung atasannya. Adegan berpindah pada detektif Frank yang berhasil menemukan bukti-bukti bahwa pelaku pemilik mobil pick-up berwarna putih adalah Ryan, setelah melihat rekaman CCTV di rumah sakit tempat Jennifer dirawat sebelumnya. Sang detektif juga berhasil menemukan alamat rumah orang tua Jennifer sebenarnya. Di sana dia juga menemukan mayat kedua orang tua Jennifer di dalam kamarnya dan sudah mulai membusuk. Jennifer Allen? Frank menduga bahwa pembunuh kedua orang tuanya Jennifer tidak lain adalah Ryan sendiri. Frank sadar bahwa lelaki yang sedang bersama Jennifer adalah seorang psikopat. Tentunya hal ini akan membahayakan dan mengancam nyawa Jennifer. Akhirnya Frank mulai menelusuri alamat rumah Ryan dan bergegas menuju rumahnya setelah berhasil ditemukan informasi lengkapnya. Jadi karena kita sudah mengetahui bahwa seseorang yang sedang bersama Jennifer adalah Ryan, bukan Russell, saya akan menyebutnya dengan nama Ryan. Kembali ke ceritanya, Jennifer merasa saat ini bahaya yang mengancam dirinya dan memilih berniat untuk kabur dari rumahnya. Saat di luar rumah, Jennifer berusaha mencari sinyal untuk mencari bantuan. Namun ponsel pemberian dari Ryan ternyata hanyalah ponsel rusak yang tidak bisa digunakan untuk berkomunikasi. Di saat ia melarikan diri, Jennifer pun terjatuh. Tiba-tiba Ryan sudah berada di belakangnya, lalu memukul kepala Jennifer memakai batu hingga pingsan. Di sini Ryan membawanya ke kamar dan mengikatnya ke tempat tidur. Saat Ryan pergi keluar untuk membeli persediaan, Jennifer mencoba membebaskan diri dari ikatannya dan akhirnya berhasil. Jennifer bergegas pergi menuju garasi mobil lalu menaiki mobil Jennifer yang sudah dibawa oleh Ryan. Di dalam mobilnya ia menemukan ponsel miliknya, tetapi tiba-tiba Ryan datang kembali menuju garasi. Namun ia tidak menyadari jika ada Jennifer di dalam mobil tersebut. Kemudian dia membuka bagasi mobil belakang dan di dalamnya ada mayat Russell yang asli. Karena situasi Jennifer yang tidak memungkinkan untuk kabur dari rumah tersebut, dia memilih kembali ke kamarnya dan berniat untuk mengikat kakinya agar si Ryan ini tidak curiga. Tapi Ryan lebih cepat datang ke kamarnya. Jennifer yang panik akhirnya menutup kakinya menggunakan selimut. Nurse Masterswell. Di saat Ryan akan membuka selimut yang menutupi kaki Jennifer, tiba-tiba bel rumahnya berbunyi yang ternyata itu adalah detektif Frank. Di sini detektif Frank pun meminta agar Ryan membukakan gerbang rumahnya. Ketika Ryan berjalan akan membuka gerbangnya, Jennifer kembali kabur dari kamarnya dan meminta bantuan kepada detektif. Namun detektif Frank dipukul oleh Ryan dari belakang hingga membuatnya pingsan. Jennifer juga kembali tertangkap oleh Ryan dan mengancam akan mematahkan kaki kanannya yang masih sakit. Jennifer memohon kepada Ryan agar Ryan tidak mematahkan kakinya dan menuruti apa maunya.
trust issues here, Arden. What? Tell me who you are. Now listen to me. Not bad. I promise I'll stay off of it. Selain itu, Ryan membawa Jennifer ke kamarnya dan mengikatnya kembali, sementara Frank diletakkan oleh Ryan di lemari es. Di dalam kamarnya, Ryan mengungkapkan apa yang terjadi kepada Jennifer dan suaminya Russell. Dia sebenarnya sudah mengenal lama Jennifer dan berusaha mencintainya selama bertahun-tahun. Akan tetapi orang lain yang bernama Russell berhasil membuat Jennifer jatuh cinta hingga ke pernikahan. You know how many years I spent working with you in that office? Getting to understand you. Years getting to know you. And take what was mine. Russell Williams to come along. I know you better than anyone else. One that you should be with. Not him. Dari situlah ia mulai berupaya membunuh Russell dan Jennifer sekaligus orang tuanya Jennifer. Namun takdir memberikan Jennifer untuk tetap hidup, dan Ryan mencoba melakukan kesempatan ini dengan membangun rumah tangga bersama Jennifer di saat Jennifer mengalami amnesia. Mendengar penjelasan Ryan, Jennifer semakin menangis dengan keadaannya sekarang karena dia hidup bersama seorang psikopat yang juga membunuh Russell suaminya dan orang tuanya. Jennifer mempunyai ide dengan cara menyuruh Ryan mengambilkan air minum untuk dirinya agar Jennifer bisa melepaskan diri dari ikatan dengan membakar tali menggunakan pemantik milik Russell yang mana pemantiknya pemberian dari Jennifer sendiri. Setelah Jennifer terbebas dari ikatannya, Jennifer memukul Ryan hingga pingsan dan mengunci di kamarnya. Jennifer berhasil melarikan diri ke arah hutan. Akan tetapi Ryan kembali sadar dan mencoba mendobrak pintunya, dan dia pun berhasil mengejar Jennifer. Lagi-lagi Jennifer tertangkap oleh Ryan. Dirasa sudah kesal dengan apa yang dilakukan oleh Jennifer, Ryan memilih untuk mengakhiri hidupnya Jennifer dengan menembakkan kepalanya menggunakan pistol. Why did it have to be like this? Why couldn't you just be happy? Please, no. Untung saja detektif Frank datang yang telah membebaskan diri dari lemari es dan menyerang Ryan yang mencoba menembak Jennifer. Di saat Frank sedang bertarung dengan Ryan, Jennifer mengambil pistol yang telah dijatuhkan Ryan dan mencoba menembak Ryan, dan akhirnya Ryan berhasil terbunuh dengan tembakan pistol tersebut. It's all right. All right. 3 bulan pun telah berlalu. Kita diperlihatkan detektif Frank yang berencana pindah dari rumah lamanya menuju Scottsdale untuk menghabiskan sisa umurnya bermain golf di sana. Dia juga bertemu Jennifer yang sedang berencana untuk pindah rumah ke San Jose. Good. You leave. I'll spend the rest of my days playing. Yeah, off to Scottsdale. Good for you. What about you? Sounds fun. It's over. I just wanted to say goodbye before I left. Going back down to San Jose? To thank you. Kemudian Frank memberikan catatan surat dari Russell yang diperuntukkan untuk Jennifer, yang ia temukan di kantor tempat Russell dan Jennifer bekerja. Jadi dia mendapati surat itu selama penyelidikan berlangsung. Surat itu berisi bahwa dia sangat mencintai Jennifer. Dan film pun tamat. Jennifer, I know it's probably, but I just wanted you to know that regardless of knowing we're about to spend the rest of our lives together, of what happens next, not only for who you are the happiest memories I could ever ask for. I'll love you forever and a day, but for who I am when I'm with you. Russell. Nah, itu dia teman-teman alur cerita film dari saya. Jika kalian suka dengan channel ini, kalian boleh klik tombol subscribe
dan dukung terus channel ini untuk terus berkembang. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mau menonton video ini, dan sampai ketemu lagi di ringkasan alur cerita film selanjutnya.